Terlebih dahulu, perkenankan kami menyapa dengan salam, damai di hati, tekun bersekutu, teguh melayani. Malam hari ini kita merenungkan sebuah tindakan Tuhan yang luar biasa yang terjadi pada Yunus dan orang-orang di Niniwe. Kita tentu tahu bagaimana Nabi Yunus mengalami pergulatan yang amat sangat ketika Tuhan mengutusnya memberitakan seruan pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Mengapa demikian? Karena di dalam diri Yunus ada sebuah gejolak yang amat kuat tentang ketidakadilan Allah ketika Allah memberi kesempatan Niniwe bertobat. Kota Niniwe terkenal dengan penduduknya yang jahat, suka berbuat curang, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil yang juga dialami oleh orang-orang sebangsa dari Yunus. Maka Yunus merasa bahwa tindakan Tuhan menyuruh orang-orang Niniwe bertobat adalah sebuah kekeliruan besar. Tetapi dalam upayanya menolak penugasan Tuhan itu, Tuhan telah memberikan Yunus kesempatan belajar bahwa kehendak Tuhan tidak dapat dibatasi oleh pikiran manusia. Akhirnya, sebagaimana yang kita baca dalam Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9, Yunus pergi ke Niniwe menyerukan pertobatan, dan seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yunus diterima amat sangat, sehingga seluruh penduduk itu termasuk pemimpinnya, rajanya bertobat. Dan oleh karena pertobatan itu, Allah tidak jadi menghukum Niniwe. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini juga kita belajar hal yang penting, bahwa kisah pertobatan orang-orang Niniwe, kisah di mana mereka kemudian kembali berhidup dengan baik, menjadi orang-orang yang lebih baik, tidak lagi berbuat jahat, adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi penduduk Niniwe, dari mulai pemimpin sampai dengan rakyat yang paling sederhana, untuk belajar tentang kedaulatan Tuhan. Kisah ini sangat menarik, bahwa baik Yunus maupun orang-orang Niniwe diberi kesempatan untuk bertobat. Pada diri Yunus, pertobatan yang terjadi dalam dirinya adalah belajar taat pada kehendak Tuhan dan tidak pernah menentang Tuhan dalam setiap rencana dan rancangannya, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan diri sendiri, sekalipun itu bertentangan dengan kemauan diri sendiri. Tetapi belajar taat memberikan kesempatan bagi Yunus untuk mengerti bahwa kalau Tuhan mau pakai, apapun Tuhan punya cara untuk mendidik dan membarui seseorang. Pada kehidupan orang-orang Niniwe, kita belajar Tuhan memberi kesempatan agar Niniwe mengenal akan kasih Allah, mengenal akan kebaikan Allah, mengenal kedaulatan Allah di dalam hidup manusia dan seluruh ciptaan. Ada hal yang menarik tentang merenungkan kesempatan dari Tuhan. Seringkali manusia suka menjustifikasi siapa yang patut diberi kesempatan dan siapa yang tidak. Seringkali manusia mengukur-ngukur kekeliruan dan kesalahan orang lain tanpa belajar untuk merenungkan ke dalam diri sendiri, bahwa Tuhan sesungguhnya memberikan kita kesempatan setiap hari dibarui di dalam Dia, dibarui di dalam pengenalan akan firman, dibarui untuk mengenal kasih Tuhan. Dan setiap hari sesungguhnya Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk berubah menjadi manusia baru yang lebih mengenal kasih Allah. Kalau Tuhan memberikan kesempatan itu bagi kita, mengapa kita menjustifikasi orang pada kesempatan yang Tuhan sediakan juga bagi mereka? Maka malam hari ini sebelum kita tertidur, baiklah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberi kita kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.